Yo guys, akhirnya guys, seperti yang pernah kita bicarakan, seperti yang pernah gue bahas pada video sebelumnya, kalau Bitcoin bisa berhasil breakout dari channel downtrend ini akan memberikan sinyal-sinyal bullish yang luar biasa ke depannya. Dan ini sangat menarik sekali guys. Kalau kita lihat, akhirnya ya, apakah tren bearish ini akan segera berakhir guys? Ayo kita bahas guys, let's go, gas bro. Sebelum masuk pembahasannya, ini ya guys, gua ada informasi. Ini ada sebuah website yang menarik buat kita pecinta kripto. Ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat. Di sini juga terdapat room di mana kita bisa mendiskusikan mengenai koin-koin yang sedang kita miliki ataupun yang koin-koin yang sedang kita pantau. Ini juga tampilannya menarik, enak sekali. Contoh lainnya ya, pembahasan tentang Ripple. Kita tinggal masuk aja join chatnya. Nah, di sini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya. Ini menarik sekali guys, tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya. Oke, cek aja namanya di spito.com. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi channel saya Nagas and welcome to Crypto Time, di mana gue setiap harinya berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset buat teman-teman yang baru masuk channel ini. Di sini gue sering berbagi informasi mengenai cryptocurrency, dan buat teman-teman yang suka cuan dari crypto, di sini adalah channel yang tepat, video yang tepat buat kalian mencari informasi mengenai crypto. Oke, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, oke? Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kita akan membahas mengenai Bitcoin dan bagaimana market ke depannya. Di sini depan kita sekarang udah ada Fear dan Greed Index ya, ketakutan dan kerakusan indeks. Jadi kalau kita lihat hari ini ketakutannya agak sedikit menurun, dia udah masuk ke area 28 ya, dimana sekarang di area Fear ya, di area takut saja. Sedangkan kalau kita lihat kemarin bahkan seminggu yang lalu masih di dalam area-area Extreme Fear ya, atau sangat-sangat ketakutan orang-orang. Dan sebenarnya di area-area Extreme Fear itu ada area-area yang tepat buat kita beli ya. Seperti yang udah gue bahas juga pada video sebelumnya ya, gue sempat bahas waktu dia masih di sini ya guys, kalau nggak salah di area Fear 11an ya, di sini ya, area sini atau area 10. Gue udah bilang pada video sebelumnya bahwa ini adalah area terendah ya, karena kalau kita lihat dari sejarahnya ya guys ya, ini gue lihat dari maksimum ya, maksimum chart sepanjang masa Bitcoin dari tahun 2018 sampai 2021, dimana memang area-area Fear di angka 10 bahkan di bawah 10 itu ada area-area yang biasanya adalah area akumulasi atau area pembelian, karena biasanya itu ada area-area terendah. Kalian silahkan cek aja video gue sebelumnya. Dan sekarang kalau kita lihat di CoinMarketCap ya, volume perdagangan market crypto hari ini 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebanyak 25%. Ini luar biasa ya, ini lumayan besar dibandingkan beberapa minggu ke belakang, sebanyak 93 billion dollar ya. Lumayan cukup bertambah ya, tapi mungkin tidak luar biasa, tapi ini udah lumayan tebal juga volumenya dibandingkan beberapa minggu ke belakang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke chart ya dari Bitcoin. Apakah ini sudah benar-benar confirm bullish atau sudah confirm pembalikan arah? Kalau secara pattern, kalau kita lihat di sini, dia membentuk sebuah yang namanya falling channel pattern ya guys. Bisa dibilang ini falling channel pattern ya, sebuah channel yang membentuk channel downtrend, dan dia sudah breakout ya. Kalau kalian belum tahu, ini contohnya seperti ini ya guys. Nah, ini dia yang namanya falling channel pattern ya guys. Ini hampir sama seperti yang kita lihat pada chart Bitcoin ya. Oke, dan ini ya area breakoutnya yaitu di area harga 37 ribuan sekian ya guys, area sini. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, nah ini untuk area targetnya biasanya setinggi konsolidasi pertama dari falling channel pattern. Jadi untuk targetnya dari falling channel pattern dari Bitcoin ini sebenarnya dia ke area harga 40.740-an guys. Jadi ini sebenarnya belum sampai target ya, dan ini kemungkinan juga akan bisa nyampe ke target. Karena kalau kita lihat di sini ya, kita menggunakan Fibonacci ya, kita tarik sampai swing low-nya. Nah, sekarang dia tuh Bitcoin tuh sudah menembus area golden ratio ya di harga 37.000 ya. Ini adalah resisten golden ratio-nya, dan dia sudah breakout dalam waktu 1 hari. Dan sebenarnya dalam volume ya, ini tidak begitu besar, tapi lumayan besar dibandingkan beberapa minggu ke belakang ya. Dan di sini juga ya, ini beberapa volume yang terlihat mencolok, yaitu area sini dan sini ya guys. Ini pun ketika dia breakout dari ini ya, middle channel-nya ya. Dari middle channel-nya dia diikuti volume, dan sekarang dia breakout dan volumenya juga lumayan besar. Tapi tidak sangat besar kalau dibandingkan dengan area ini ya guys. Tapi sudah memberikan sinyal-sinyal bullish, oke? Seperti pembelajaran yang sudah kita bahas ya mengenai pembentukan
sebuah tren, dimana ketika dia membentuk sebuah higher low dan higher high dan higher high, itu bisa dibilang dia membentuk sebuah channel uptrend ya guys. Jadi kalau kita bilang dia bisa membentuk seperti ini ya guys. Jadi kita bisa tarik seperti ini ya. Kalau kalian nonton video gua mengenai cara mengidentifikasi sebuah tren ya guys. Nah, ini kemungkinan seperti ini ya guys. Nah, ini pas sekali ya, sesuai dengan target ya, yaitu di area 40.740. Ini adalah area resisten channelnya ya. Jadi kemungkinan di sini mungkin akan ada terjadi pantulan ya di area sini. Dan kalau kita zoom ya, ini kita menggunakan time frame 2 jam, kita rubah ke time frame 1 jam. Di sini juga kita bisa identifikasi dia bisa membentuk sebuah bullish flag ya guys. Atau bisa juga dibilang sebuah bullish pennant ya guys. Dimana dia membentuk sebuah tiang dan dia membentuk sebuah flag atau pennant di sini ya guys. Nah, ini yang terjadi sekarang pada Bitcoin juga guys. Kalau kita lihat ya, dia ini terlihat seperti membentuk sebuah bullish pennant di sini ya. Jadi secara sinyal atau secara tren ini bisa dibilang dia membentuk sebuah tren pembalikan arah ya guys. Dalam waktu short term ya, karena ini gua menggunakan time frame 1 jam, kita rubah ke time frame 4 jam. Time frame 4 jam pun masih terlihat bullish ya. Karena banyak orang yang masih bingung ya, apakah Bitcoin ini benar-benar breakout? Padahal kalau kita lihat secara clear ya, ini sebenarnya ini jelas ya, ini sebuah resisten yang sangat clear ya, kelihatan, dan dia di breakout dan volumenya sebenarnya lumayan, tidak terlalu besar tapi lumayan ya. Dan mungkin juga ada kemungkinan dia untuk retest lagi area breakout, itu masih memungkinkan juga. Tapi secara tren ini terlihat seperti tren pembalikan arah. Jadi gue bisa perkirakan kalaupun dia koreksi ya, idealnya pun begini guys. Dia tes area sini ya. Ini masih area konsolidasi uptrend ya. Dan dia bisa lanjut ke sini lagi. Oke. Dan untuk penentuannya, untuk pembalikan arah yang lebih kuat apabila dia breakout nanti dari harga 40.800-an guys. Jadi ini adalah area yang paling penting ya guys, area sini. Kembali kita lihat lewat Fibonacci dari sini ya, dari swing high-nya ke swing low-nya. Oke. Nah, ini ada area yang penting di mana sekarang Bitcoin ini berada di atas area Fibonacci 38.600-an ya. Dan apabila dia hari ini, malam ini close di atas ini, kemungkinan besar sekali dia akan kembali naik lagi ke harga 40.000 ya. Dan untuk supportnya yang seperti kita lihat di sini ya, yaitu di area 38.628 ya. Jadi yang main-main pendek pun menurut gue ini sangat menarik ya, karena ada risk dan reward juga masih sangat menarik. Jadi karena area stop lossnya itu di area 38.628 ya. Nah, apabila dia breakout lagi dari harga 40.740, ini kenaikan yang luar biasa akan terjadi ya. Ini kemungkinan bisa ke harga 46.000. Mungkin banyak orang yang belum berpandangan bullish terhadap Bitcoin, karena banyak orang yang masih men-share FUD, masih skeptis, masih nggak percaya dengan apa yang terjadi sekarang. Meskipun ya gue juga sering melihat berita-berita buruk dan lain-lain, tapi gue realistis, gue melihat chart di sini. Secara chart ini menarik, terlihat chartnya menarik sekali. Jadi nggak bisa kita pungkiri, secara realistis apa yang gue lihat, intinya Bitcoin sedang dalam kondisi yang menarik ya. Dan gue pun udah akumulasi Bitcoin ini pada saat dia breakout dari golden ratio Fibonacci ini guys. Itu di harga 36.900 atau bisa dibilang 37.000-an. Dan sekarang ini gue masih berpandangan Bitcoin ini dalam jangka waktu pendek ini masih bullish atau masih naik. Oke. Dan ini ada area penting ya guys di sini. Kalau kita lihat, ini kan Bitcoin membentuk sebuah ini ya, tren turun di sini, tren line turun. Dan ini kemungkinan apabila dia menyentuh ini, mungkin dia akan terjadi koreksi lumayan juga guys. Jadi gue sempat bilang kalau dia bisa breakout dari 40.700-an, dia memungkinkan untuk bisa ke 46.700-an. Dan apabila dia udah sampai ke 46.732-an area sini ya, atau area 48.000-an ya, ini memungkinkan buat Bitcoin juga terjadi koreksi lagi guys. Tapi untuk sekarang ini menurut gue secara risk dan reward sangat menarik ya guys. Karena walaupun kalian ambil sekarang, stop lossnya di 38.620. Sedangkan target kenaikan paling dekat ya 40.700. Ini kan masih lebih tinggi nih. Dan apabila dia breakout lagi, target kenaikannya 46.732-an, bahkan ke 48.000-an ya. Ini ya, area sini ya. Oke.
Dan apabila sampai situ, mungkin kalian juga udah boleh lah namanya take profit dulu atau ambil setengahnya. Dan apabila kalian berpandangan jangka panjang, ya boleh kalian simpan aja ya. Kalian nggak peduliin pergerakan harga ya. Yang penting kalian udah beli harga di bawah, oke? Jadi kesimpulannya untuk video kali ini, pandangan gue terhadap Bitcoin saat ini ya, saat ini masih terlihat bullish, oke? Jadi itu pandangan dari gue mengenai Bitcoin. Dan kalian perlu perhatikan yaitu support di area 38.600 dan juga support selanjutnya yaitu area golden ratio-nya yaitu di harga 36.992. Oke, itu pandangan dari gua mengenai Bitcoin saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gas bro, and peace.